Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlalat. Sebab itu mereka heran mengapa bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku, Petrus dalam pembacaan ini secara serius menekankan bahwa kesadaran akan waktu yang ada bagi kita itu sangat penting. Karena kesadaran waktu akan menentukan sikap yang diambil dan langkah-langkah praktis yang akan dikerjakan atau yang dilakukan. Jikalau kita tahu waktu apa sekarang, kita tentu saudara akan segera mengambil sikap dan juga bertindak dengan benar. Mengenali waktu adalah hal yang sangat penting. Sebab kalau kita mengenali waktu, kita akan menjadi relevan dengan keadaan-keadaan. Misalnya dalam keadaan winter, saudara nggak tahu waktu, saudara pakai pakaian yang tipis, saudara akan kedinginan tentunya. Sebab tidak mengetahui waktu akan membuat kita ada pada masalah serius, soal relevansi, soal keberadaan, soal mengambil sikap, dan seterusnya. Nah, Petrus bilang kepada kita begini, sekarang waktunya untuk kita benar-benar hidup dalam kehendak Allah. Karena sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk kepentingan kita sendiri. Makanya sekarang, perhatikan waktu saudara. Saudara, ada dua sikap yang harus kita ambil. Yang pertama itu adalah sikap yang teguh untuk kita menolak dosa. Dan yang kedua ini adalah menggunakan waktu untuk melakukan kehendak Allah. Kita tidak perlu lagi hidup sama dengan orang yang tidak percaya. Sudah saatnya saudara ada pemisahan yang tegas dalam sikap dan tindakan kita. Karena saudara bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan mereka. Kita tetap bergaul dengan mereka, tapi kita tidak seperti mereka. Nah, sikap yang tadi menolak dosa dan juga sikap yaitu menggunakan waktu dan kemudian melakukan kehendak Allah. Itu semua menurut Petrus di ayat yang pertama dimulai dengan pikiran kita harus sejalan lagi dengan pikiran Kristus. Bahwa sekalipun kita dalam keadaan sulit, kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus, bahwa Kristus menderita di dalam dunia ini. Jadi apapun waktunya kita harus mengikuti pola pikir Kristus. Kita tidak boleh mengikuti kemauan kita sendiri lagi. Makanya dia berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita pun harus mempersenjatai diri kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sama. Nah, pikiran inilah yang akan menentukan tindakan-tindakan kita. Supaya saudara, kita tidak lagi kembali kepada hal yang lama seperti yang dibuat oleh orang-orang yang lain. Karena kita tahu kita sekarang berjalan ke arah kehendak Allah. Biar waktu yang kita miliki sekarang kita pakai untuk melakukan kehendak Dia. Saudara, mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada. Alkitab bilang begini, karena waktu ini adalah waktu yang jahat adanya. Sebab itu kita harus be wise, berhikmat di dalam kita menggunakan waktu-waktu kita. Kita tinggalkan hal-hal yang ada di belakang. Dan kita masuk kepada perkara-perkara yang dari Tuhan asalnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.